Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas satu tema terkait dengan hubungan harmonisasi umat beragama, merajut perbedaan melalui kebinekaan. Harmonisasi umat beragama khususnya di Provinsi NTB saat ini, saya melihat dari hasil survei menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di NTB ini ternyata nilai Wanani. Beliau akan menjelaskan national security dan juga paradigma milenial terkait dengan harmonisasi beragama saat ini. Silakan Pak Reski. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa salatun ala Isa bin Maryam. Alhamdulillah, sebenarnya yang mau saya bahas hari kali ini semua sudah dibahas oleh Pak Muhammad Amin. Karena memang selama saya mendampingi Pak Suhaidi Marasabesi, apa-apa yang disosialisasikan dalam rakernas di beberapa dirjen sama betul apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Amin, dan saya yakin Pak Muhammad Amin ke depan ini akan mendapatkan amanah untuk menjalankan apa-apa pikiran-pikiran pimpinan di wilayahnya. Amin. Itu Pak. Kalau terkait mengedepankan interaksi antar umat beragama dan antar suku sudah dijelaskan sangat detail bagaimana Pak Muhammad Amin, bagaimana kondisi di NTB melibatkan mengedepankan dialog dan interaksi. Ini sebenarnya menjadi bukan hanya menjadi permasalahan di Kemenak, tapi juga di institusi-institusi lain. Dan alhamdulillah Kanwil Kemenak NTB sudah bisa menjalankan pikiran-pikiran apa-apa yang ada di pusat, terutama oleh Pak Menteri Pak Fahrul dan jajarannya. Lalu tadi sudah dijelaskan juga terkait mencari titik temu antar sesama umat beragama, lalu antar sesama umat, antar umat beragama, lalu antara umat beragama dan negara. Nah, hari ini di Jakarta khususnya Pak, banyak aktivis-aktivis NTB yang memprakarsai perlawanan terhadap negara Pak. Kenapa? Karena memang secara kultural orang-orang NTB ini bukan memiliki sifat yang intoleran, tapi memiliki prinsip yang kuat, dan itu yang salah diartikan. Nah, makanya saya juga khawatir terhadap survei yang dilakukan oleh kawan-kawan ini, bahwasanya sebenarnya secara kultur orang-orang NTB ini bukan intoleran, tapi mereka memegang prinsip sangat kuat, teguh memegang prinsip, terutama terkait budaya, terkait ketuhanan, itu sangat-sangat dipegang teguh oleh orang-orang NTB, seperti juga orang-orang Timur. Itu jadi saya agak meragukan kalau bahwasanya NTB ini dijadikan tempat intoleran, maksudnya dari 29. Kalau kita berkunjung ke NTB, ke Lombok, itu sangat alhamdulillah banyak orang di Gili Trawangan hari ini, walaupun saya pernah sekali-sekali ke Gili Trawangan Pak. Walaupun hampir mayoritas dihuni oleh turis asing, tapi tetap ada masjid, tapi tetap ada sholat Jumat, tapi 5 waktu azan tetap berkumandang. Saya bilang, oh ini yang saya bilang cikal bakal toleransi. Sebenarnya sudah harmonis, bahwasanya keberagaman antar umat beragama di NTB itu harmonis. Bagaimana? Jangankan sesama umat, orang asing datang di Gili Trawangan, di situ tetap akan ada masjid, tetap mengumandangkan azan, Jumat tetap ada Jumatan. Jadi ketika umat Islam, saya pribadi datang ke Gili Trawangan ingin sholat, itu sangat mudah sekali mendapatkan tempat ibadah. Enak, nyaman kan ya? Enak, nyaman kan ya? Nyaman Pak. Modalnya juga berat. Itu antar umat beragama dan negara. Bagaimana hari ini saya juga mengapresiasi kepada Kepala BIN Bapak Budi Gudawan dan Wakabin, bagaimana bisa sampai dalam waktu 1 bulan ini tidak ada gejolak nasional yang terjadi. Padahal
banyak potensi-potensi yang dapat menciptakan segregasi nasional. Dan saya mengapresiasi terhadap Kepala BIN Bapak Budi Gunawan dan Bapak Teddy dan Wakabin, dan juga kepada Kapolri Bapak Jenderal Idham Aziz dan Wakapolri Komjen Gatot Edi, dan juga kepada Panglima TNI Bapak Hadi. Dan juga kita mengapresiasi bagaimana NTB yang dari dulu dikhawatirkan terjadi gejolak antar umat beragama dan antar umat beragama dengan negara, alhamdulillah itu semua tidak. Kita ini umat Islam ini kalau dicoba dalam keadaan sulit, solid. Tapi kalau di dalam keadaan umat saling berebut. Tapi insya Allah umat Islam solid kalau misalkan dicoba dalam keadaan sempit. Ya. Dan mempererat untuk salah satu cara yang kita adopsi untuk mempererat atau saling mengenal perbedaan antar agama dan antar kultur itu melalui seni dan kuliner. Kalau bagaimana orang Arab dengan orang keturunan Arab dan keturunan Cina saling berinteraksi lewat kuliner. Asyong, amai, aleng, tolong bawakan mie ini ke sini. Wah, itu kan ternyata makanan khas orang-orang Chinese nih. Enak-enak. Coba tolong jangan pakai minyak babi. Ya, misalkan bisa seperti itu. Itu saling mengenal antar budaya lewat kuliner. Lalu juga antar agama, bagaimana di Ambon sholawat badar itu dinyanyikan di pinggir gereja. Bagaimana interaksi antar umat, bagaimana konflik yang sempat mendera antara umat Islam dan umat Kristiani di Ambon pelan-pelan direkovery oleh generasi-generasi muda kita. Bagaimana generasi-generasi muda di Ambon dan Maluku ini mulai terbuka pemahaman dulu atau trauma masa lalu itu pelan-pelan sudah mulai dihapuskan melalui seni, pendekatan seni. Bagaimana orang Ambon, orang-orang Maluku main rebana, bagaimana orang-orang ini main trompet dalam waktu yang bersamaan, dan itu sangat menyentuh hati. Dan bagaimana seperti yang terjadi di NTB, bagaimana kalau misalkan ada umat Muslim yang merayakan sesuatu hari raya, lalu umat Hindu yang memberikan sumbangan ini, seperti halnya juga kita di Maluku. Bagaimana tiang masjid di kampung kami itu didatangkan dari kayu-kayu wilayah non-Muslim, dan bagaimana juga gereja-gereja non-Muslim itu kami umat Muslim yang membawa tegel untuk mereka. Nah, alhamdulillah itu bisa untuk mempererat atau menjadikan sarana mengenal antar suku dan antar umat, selain melalui seni dan melalui kuliner. Nah, kalau kita bicara ayam bakar taliwang, kita semua yang ada di Jakarta tahu bahwa ayam bakar taliwang ini ada di NTB. Oh, itu kita jadi mengenal sukunya. Lalu ada apa tadi Pak, kangkung, plecing, itu kita jadi mengenal. Iya Pak. Ya. Itu Pak. Nah, lalu penyuluh agama. Nah, penyuluh agama ini kita betul-betul mendukung penuh. Seperti halnya Pak Menteri Agama bilang, penyuluh agama ini merupakan garda terdepan karena ada di setiap kecamatan. Dan kita harapkan penyuluh-penyuluh agama ini selain memberikan pemahaman secara fikih terhadap ibadah dan umat Islam, tapi juga memberikan penyuluhan terkait muamalah umat Islam dengan antar umat. Nah, dan bagaimana juga penyuluh-penyuluh agama ini tidak hanya masuk ke dalam lingkup real di lapangan, tapi juga coba bermain di medsos. Kenapa? Karena anak-anak muda ini skill rebahannya tinggi Pak. Kalau udah rebahan Pak, di atas kasur, udah berjam-jam main handphone. Nah, itu konten-konten itu juga insya Allah saya yakin dengan Pak Muhammad Amin dan beserta seluruh jajarannya bisa menciptakan konten-konten yang menarik untuk menyuluh, untuk para penyuluh agama. Selain mengajarkan ibadah-ibadah, ini juga mengajarkan muamalah antar umat dan antar sesama umat. Nah, lalu kita juga berharap kepada seluruh bersaudara dan kawan saudara-saudara bapak-bapak di NTB dapat mensiasati konflik antar umat atau sesama umat atau antar umat dan negara di tengah wabah pandemik ini. Karena ke depan analisa intelijen Pak, pasca Lebaran ini tingkat ekonomi kita makin merosot dan
potensi terjadinya huru-hara itu makin tinggi. Dan kita juga tahu, bapak-bapak semua tahu apa namanya inventaris masalah di wilayahnya masing-masing. Apalagi APBN semua dipotong, APBD semua dipotong, dialokasikan untuk COVID-19. Nah, itu akan menjadi apa? Permasalahan baru bagaimana menyelesaikan konflik yang akan terjadi antar umat, lintas umat, dan antar umat dan negara. Lalu juga Pak, antisipasi ke kombatan Daesh yang pulang lewat Mindanao, lalu masuk di Kalimantan, lalu akhirnya masuk di Bima. Karena salah satu zona Mujahidin Indonesia Timur itu ada di Bima dan ada di Poso. Dan Panglima Perang ini orang Ambon, Pak. Sisa-sisa laskar yang dulu ada di pasca konflik. Nah, kita harapkan bagaimana ribuan pucuk senjata dulu masuk lewat Mindanao, dan kita juga yakin terhadap Kepala BIN, Panglima, dan Kapolri dapat mengidentifikasi lebih dulu, jangan sampai senjata-senjata itu masuk, jangan sampai kombatan-kombatan Daesh ini yang pulang masuk, dan tidak hanya seperti COVID-19 yang harus dikarantina, orang-orang ini Daesh juga harus dikarantina agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu Pak, antisipasi kombatan Daesh yang pulang lewat Mindanao, masuk ke Kalimantan, masuk ke NTB, nanti baru mereka lari ke Poso. Nah, itu zona perangnya Mujahidin Indonesia Timur, yang kebetulan pimpinannya juga orang-orang Maluku. Nah, ini kita kalau bicara sama aktivis gerakan masih enak Pak, tak. Cuma kalau bicara sama ustadz, kepala orang-orang yang berilmu di atas, kita akhlaknya Pak untuk dikedepankan. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reski. Ada beberapa hal terkait dengan penjelasan beliau soal hubungan harmonisasi umat beragama ini. Yang pertama, harus diintensifkan interaksi antar umat beragama. Begitu kemudian Pak Reski juga melihat bahwa di NTB ini ada keunikan sendiri, di mana NTB adalah wilayah yang banyak dimasuki oleh turis asing, tetapi harmonisasi kerukunan umat beragamanya begitu kuat, begitu kental gitu. Tidak ada sentimen-sentimen karena Reski. Siap. Pak Reski, kalau kita melihat dinamika saat ini di tengah wabah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para kaum milenial agar bisa dapat mencegah terjadinya konflik-konflik horizontal antar sesama bangsa? Silakan. Ya, baik. Singkat. Pertama, milenial ini mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax. Dan kita lihat kemarin Mabes Polri sudah mengeluarkan pernyataan bahwasanya banyak pembuat berita hoax ini yang sudah ditangkap dan diamankan. Dan kalau dari hasil penyelidikan sementara, memang orang-orang yang buat hoax ini murni ada menunggangi politik, ada kepentingan politik yang menunggangi untuk mereka menyebarkan hoax agar masyarakat lagi makin jauh dengan pemerintah. Dan sifatnya pemuda dan milenial ini, pemuda terutama kaum milenial ini rentan menjadi sasaran hoax. Kenapa? Karena mereka ini yang hari ini kurang mendapat advokasi secara ekonomi maupun secara kesehatan. Nah, secara ekonomi kelompok milenial pemuda ini dibilang kelompok bawah, mereka nggak mau, dibilang kelompok menengah belum sampai. Nah, itu yang menjadikan kelompok pemuda dan milenial ini rentan sebagai pelaku konflik. Karena mereka yang mudah terprovokasi. Dan alhamdulillah kementerian dan alhamdulillah Kepolisian Republik Indonesia bersama Badan Intelijen Negara dan TNI sudah bekerja dengan sangat baik untuk meminimalisir potensi itu dengan cara salah satunya hoax, dampak-dampak hoax dan perang konten. Makanya kalau di Amerika ada tentara hybrid, maka kita juga harus ada perang hybrid. Jadi perang yang ada di satelit, jadi khusus untuk berperang melawan cyber troops dari luar. Nah, sedangkan ya untuk pemuda ya ke depan ini Jakarta akan menjadi salah satu new normal life. Jadi kehidupan normal yang baru. Dan
kalau kita ambil dari statement BNPB, Legend Doni Monardo, bahwasanya ke depan dalam new normal life ini masyarakat di bawah 45 tahun ke bawah itu dipersilakan untuk berinteraksi. Yang menjadi permasalahan ini yang bikin stres orang-orang pemuda milenial di wilayah Jakarta, terutama zona pandemi merah ini, karena sudah berbulan-bulan berada di dalam rumah tanpa pemasukan. Dan alhamdulillah Jerman sudah mulai, pertandingan bola sudah mulai dilaksanakan di Jerman. Korea juga sudah mulai, dan banyak beberapa wilayah Eropa lain yang lebih maju secara kesehatan dan teknologi sudah mulai bukan berdamai ya, sudah mulai beriringan dengan COVID-19, tapi dengan tetap menjaga jarak, social distance dan physical distancing. Dan ke depan jika pasca Lebaran ini orang-orang pemuda milenial dan yang di bawah 45 tahun ini dipersilahkan untuk berinteraksi, itu insya Allah mengurangi potensi terjadinya konflik atau kerusuhan, baik itu internal antar umat ataupun antar umat beragama ataupun umat beragama dengan negara. Sih gitu.